Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang korespondensi satu-satu. Materi ini adalah materi lanjutan dari bab 3, relasi dan fungsi. Pada pembahasan kali ini kita difokuskan untuk memahami apa itu korespondensi satu-satu. Kemudian yang kedua, bagaimana menyelesaikan masalah terkait dengan korespondensi satu-satu. Sekarang coba perhatikan masalah berikut. Di sini ada gambar kartu pelajar atas nama Anissa Rahma Oktaviani dengan NIS 1516100002. Jadi di sini Anissa Rahmat Oktaviani itu memiliki identitas. Identitasnya itu adalah NIS, nomor induk siswa. Sekarang kita lihat, kita beri contoh ada 4 siswa dengan nama Ahmad Fajrian Hisan dengan NIS 19066. Kemudian Aditya, NIS-nya 19098. Kemudian Afifa, NIS-nya 19068. Kemudian Alifa, NIS-nya adalah 19002. Sekarang timbul pertanyaan, apakah setiap siswa memiliki NIS? Iya, tentunya kalau siswa orang tersebut terdaftar di suatu sekolah pasti memiliki NIS. Jadi dia pasti memiliki NIS. Jadi setiap siswa yang ada di sini mempunyai NIS. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apakah setiap siswa memiliki hanya satu NIS? Nah, kita lihat contohnya di sini. Di sini ternyata setiap siswa hanya memiliki satu NIS. Jadi tidak ada di sekolah itu siswa yang memiliki 2 NIS. Jadi setiap siswa hanya memiliki satu NIS. Nah, sekarang contoh ini merupakan contoh korespondensi satu-satu. Nah, untuk memahami masalah korespondensi satu-satu, kita lihat masalah berikut. Iya. Tadi masalah yang dikemukakan kita sajikan dalam bentuk diagram panah. Jadi anggota himpunan A ada Ahmad, Aditya, Afifa dengan Alifa. Kemudian himpunan B ini adalah kumpulan NIS. Sekarang kita lihat banyaknya anggota himpunan A itu ada 4. Sedangkan banyaknya anggota himpunan B juga ada 4. Kemudian himpunan A, setiap anggota himpunan A memiliki satu pasangan di B. Jadi ini satu pasangannya, ini juga satu pasangannya, kemudian ini juga satu, ini juga satu. Sekarang kalau dibalik, apakah sama? B ke A, ini juga satu, ini juga satu, ini juga satu. Jadi kita dapat simpulkan bahwa relasi himpunan A ke B dikatakan korespondensi satu-satu jika setiap anggota himpunan A dipasang tepat satu anggota himpunan B. Jadi ini A ke B itu satu. Kemudian dan setiap anggota B dipasangkan tepat satu anggota himpunan A. Jadi kebalikannya juga seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa syaratnya. Syarat yang pertama, banyaknya himpunan A itu harus sama. Jadi di sini himpunan A-nya ada 4, di sini himpunan B-nya juga ada 4. Jadi harus sama banyak anggotanya. Kemudian A mempunyai satu kawan di B. Jadi ini satu kawannya, ini juga satu, ini juga satu, ini juga satu. Berarti demikian juga dari B ke A. Jadi A mempunyai satu kawan di B, kemudian B mempunyai satu kawan di A.
Nah, itulah syarat dari korespondensi satu-satu. Sekarang kita lihat contoh berikut yang merupakan korespondensi satu-satu dan bukan satu-satu. Ya, perhatikan. Di sini ada relasi yang dijelaskan bahwa A anggotanya 1, 2, 3. Kemudian B anggotanya adalah A, B, C. Jadi lihat semestanya ya. Nah, sekarang, ini merupakan korespondensi satu-satu. Kenapa? Yang pertama, banyaknya himpunan A sama dengan banyaknya himpunan B. Kemudian setiap anggota A mempunyai satu pasangan di B. Ini juga satu, ini juga satu. Demikian juga dari B ke A. Kemudian ini bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena ada anggota A tidak mempunyai kawan di B. Demikian juga sebaliknya. Nah, jadi ini bukan korespondensi satu-satu. Nah, selengkapnya kita lihat dari pasangan berurutan. Pasangan berurutan kelihatan bahwa 1, 2, 3. Ini ada, 1, 2, 3 ada. A, B, C. A, B, C ada. Berarti dia merupakan korespondensi satu-satu. Sekarang kita lihat. 1, 2. Apakah ada kosong? Ternyata ada kosong, tidak ada angka 3. Kemudian AB tidak ada huruf C. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Jadi yang pertama adalah korespondensi satu-satu. Kemudian contoh bagian kedua bukan korespondensi satu-satu. Jadi kita fokus lihat masalahnya. Masalahnya adalah himpunan A ini anggotanya, himpunan B anggotanya A, B, C. Jadi A-nya 1, 2, 3, kemudian B-nya A, B, C. Di sini tidak ada nilai atau anggota himpunan A, yaitu angka 3, atau anggota himpunan B tidak ada nilai C-nya. Jadi bukan korespondensi satu-satu. Sekarang kita lihat contoh. Bagaimana menentukan banyaknya korespondensi satu-satu? Iya. Himpunan A 1, 2, 3, kemudian himpunan B adalah A, B, C. Untuk menentukan korespondensi satu-satunya, kita membuat gambar seperti ini. Kita gambar kira-kira berapa kemungkinan yang bisa kita gambarkan dari dua himpunan ini yang menunjukkan korespondensi satu-satu. Setelah kita gambar, ternyata ada 6. Ada 6 korespondensi satu-satu yang dibentuk dari banyaknya himpunan A dan B sebanyak 3. Sekarang kita coba melengkapi tabel berikut. Kalau banyaknya himpunan A 1, banyaknya himpunan B juga 1, maka banyaknya korespondensi satu-satu ada 1. Pastinya ada 1 kan? Jadi A ke B, 1 ke A, kemudian hanya itu saja. Kemudian yang kedua, kalau 2 anggotanya pasti ada 2 juga. Berarti 1 ke A, kemudian 2 ke A, itu gambar pertama, kemudian 1 ke B, kemudian 2 ke A. Itu gambar kedua, ada 2. Kemudian kalau 3 ada 6 sesuai gambar yang ini. Sekarang bagaimana kalau keempat? Anda bisa mencari sendiri berapa nilainya, berapa banyaknya korespondensi satu-satu yang diperoleh jika banyaknya himpunan A dan himpunan B ada 4. Iya. Sekarang kita lihat bagaimana cara menentukan tanpa menggambar. Jika banyaknya himpunan A dan himpunan B itu adalah N, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang dibentuk itu adalah 1 kali 2 kali sampai N. Jadi tadi di sini 1 kali 1 saja ya, 1. Kemudian di sini adalah 1 kali 2. Kemudian di sini 1 kali 2 kali 3. Berarti di sini adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4. Berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4. Berarti tinggal 6 kali 4. 6 kali 4 adalah 24.
Sekarang kita lihat, ayo berlatih 3.4. Di buku paket kalian, Anda bisa lihat di halaman berapa ya? Halaman ya, Anda lihat sendiri di latihan 3.4. Sekarang kita lihat diagram panah. Manakah yang menunjukkan korespondensi satu-satu? Ya, di sini tidak dijelaskan anggota himpunan A yang mana, kemudian anggota himpunan B yang mana. Jadi hanya ditampilkan diagram panahnya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Apakah ini korespondensi satu-satu? Kita lihat, apakah banyak himpunan A sama? Sama. Berarti kemudian apakah setiap himpunan A mempunyai satu kawan di B atau sebaliknya? Iya. Jadi A ke D, B ke E, kemudian C ke F. Berarti yang pertama adalah ya. Kemudian yang kedua, apakah ini korespondensi satu-satu? Ini bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Di sini anggota himpunannya 3, di sini 4, sudah menyalahi. Berarti ini bukan. Kemudian ini, iya. Berarti ini adalah, yang ketiga adalah ya. Kemudian yang keempat, ya. Yang kelima, oke, pasti juga ya. Ya. Nah, Anda sudah memahami soal ini. Kemudian berikutnya, kita lihat korespondensi satu-satu dengan menggunakan pasangan berurutan. Ya, kita lihat yang pertama. Apakah ada yang berulang? A, B, A. Ada berulang. Berarti ini bukan korespondensi satu-satu. Kemudian 1, 2, 3. Oke. P, Q, P. Ada yang berulang. P dengan P. Berarti bukan. 5, 6, 7. Oke. 6, 7, 5. Berarti ya. Kemudian 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke ya. Kemudian 2, 2, 2. Ini sudah berulang. 2, 2, 2. Berarti bukan. Kemudian A, 2, B. Ada yang berulang? Tidak ada. 2, B, A. Berarti ya. Mudah kan? Kemudian selanjutnya. Jika himpunan A min 2, min 1, 0, 1, 2. Apakah fungsi F memetakan A ke A didefinisikan di bawah ini merupakan korespondensi satu-satu. Jadi fungsinya adalah min X, kemudian fungsi yang kedua adalah X kuadrat, fungsi yang ketiga 2X kuadrat dikurang 1. Iya, kita lihat penyelesaiannya. Kalau saya ambil min 2, maka di sini hasilnya adalah 2. Ya, karena negatif kali negatif jadi positif. Kalau min 1, hasilnya 1. Kalau 0, hasilnya 0. Kemudian kalau 1, min 1. Kalau 2 adalah min 1. Min 2. Sorry, ini dia min 2 ya. Bukan min 1. Di sini adalah min 2. Nah, kelihatan bahwa ini tidak ada yang berulang. Di sini juga tidak ada yang berulang. Di sini min 2 ya. Ini min 2. Min 2. Di sini min 2. Berarti ini merupakan korespondensi satu-satu. Selanjutnya, contoh yang kedua. Bagaimana dengan X kuadrat? Untuk X kuadrat, kalau dia min 2, hasilnya adalah 4. Kemudian min 1, 1. 0 adalah 0. Kemudian 1 adalah 1. Kemudian 2 adalah 4. Kita lihat himpunan X kuadratnya. Ada yang berulang? Ternyata ada yang berulang. Berarti bukan korespondensi satu-satu. Kemudian yang ketiga. Iya. Fungsi 2X kuadrat kurang 1. Kalau kita mulai dengan angka min 2, berarti min 2. 2 kali min 2 berarti min kuadrat ya. Kuadrat di sini 2 kali 4. 8 kurang 1 berarti 7. Kemudian 2 kurang 1, 1. Kemudian 0 kurang 1, min 1. Kemudian 2 kurang 1, 1. Kemudian
berapa? 8 kurang 1, 7. Nah, di sini ada yang berulang, 7. Kemudian angka satunya juga berulang. Berarti bukan korespondensi satu-satu. Ya, oke, silakan. Mungkin Anda sudah paham semua ya. Sekarang contoh yang ketiga. Untuk nomor 6, berapakah korespondensi satu-satu yang dapat dibuat dari himpunan A-nya faktor dari 8, kemudian himpunan B-nya faktor dari 21, kemudian ada P huruf vokal, kemudian Q bilangan caca antara 1 dan 7. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Nah, faktor dari 8 tentunya adalah 1, 2, 4, dan 8. Kemudian faktor dari 21 pastinya 1, 3, 7, dan 21. Jadi faktor dari bilangan-bilangan apa saja yang bisa membagi yang membagi dari 21. Nah, kita lihat banyaknya himpunan A-nya 4. Berarti banyaknya korespondensi satu-satunya 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Untuk bagian B, huruf vokal itu Anda sudah tahu kan? A, I, U, E, O, E. Kemudian bilangan caca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os. Nah, ini E-nya tidak masuk ya. Nah, di sini seharusnya A, I, U, E, O. Kemudian di sini antaranya 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 5. Oke, ini keliru bagian B-nya. Pembahasan bagian B-nya ya. Ini keliru. Ya. Kesimpulannya. Apa itu relasi himpunan A dikatakan korespondensi satu-satu jika setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu anggota himpunan B dan setiap anggota B dipasangkan tepat satu anggota himpunan A. Kemudian syaratnya harus banyaknya himpunan A sama banyaknya himpunan B. Kemudian untuk menentukan banyaknya 1 kali 2 kali sampai N. Biasa juga dikatakan N faktorial. Saya kira itu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.